Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar hari ini? Bu Intan harap kalian sehat-sehat, tetap semangat belajarnya. Hari ini karena guru kelas 5 tidak masuk karena sakit, hari ini kelas 5 dan kelas 6 menjadi satu kelas, oke? Menjadi satu ruangan bersama Bu Intan. Sudah siap untuk belajar hari ini? Belum kita belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum pembelajaran dimulai, Bu Intan akan memperkenalkan sebuah media, yaitu media tanaman. Ada yang tahu ini apa? Betul, bunga kering. Anak-anak tahu bagaimana bunga Kamboja ini bisa kering? Untuk itu Bu Intan akan menjelaskan di materi berikut. Baik, untuk hari ini materi yang akan disampaikan Bu Intan di kelas 5 ada IPA tentang perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Untuk di kelas 6 ada bahasa Indonesia tentang teks ilmiah. Baik, untuk anak-anak kelas 5, sementara anak-anak bisa membuka buku tema 6-nya halaman 82 tentang usaha yang bersahabat dengan alam. Anak-anak bisa membacanya dan memahaminya sambil menunggu Bu Intan menjelaskan materi di kelas 5 terlebih dahulu. Oke, paham ya? Baik, Bu Intan lanjut ke kelas 5. Kelas 5 hari ini materi kita adalah perpindahan kalor. Anak-anak ada yang tahu perpindahan kalor itu apa? Betul, perpindahan kalor itu adalah bentuk perpindahan energi akibat adanya perbedaan suhu di antara dua tempat yang berbeda. Perpindahan kalor dibagi menjadi 3, konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke, perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Diberi contoh Bu Intan, seperti terlihat di gambar. Di sini ada ketika kita membuat teh dan memegang ujung sendok yang lama-kelamaan terasa panas. Saat itu kita sedang merasakan panas pada ujung sendok. Nah, itu karena ada hantaran dari air panas naik ke sendok teh itu ya. Ini namanya konduksi. Perpindahan kalor yang kedua yaitu konveksi. Artinya perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Contohnya, ketika kita merebus air yang berada dekat dengan api akan mendapatkan panas sehingga air menjadi ringan. Air tersebut akan bergerak ke atas. Airnya akan mendidih. Itu contoh dari konveksi. Perpindahan kalor yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi di sini artinya perpindahan panas yang tidak memerlukan zat perantara. Contohnya, ketika kita berpergian ke pegunungan, udara di sana sangat dingin. Untuk menghangatkan badan kita membuat api unggun. Panas dari api unggun tersebut dapat sampai ke tubuh kita tanpa melalui zat perantara. Ini yang disebut radiasi. Contoh yang kedua yaitu ketika ibu kita menjemur pakaian, kenapa pakaian itu bisa kering? Akibat sinar matahari. Itu yang dinamakan radiasi. Mana anak-anak kelas 5 sudah paham apa yang dijelaskan Bu Intan? Ada yang ditanyakan? Baik, kalau sudah paham semua, anak-anak bisa mengerjakan tugas LKPD secara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 anak saja. Oke? Ada yang ditanyakan? Siap. Sambil anak-anak mengerjakan, sudah ada soalnya di situ. Dijawab sesuai apa yang diterangkan Bu Intan tadi. Sambil anak-anak mengerjakan, Bu Intan beralih ke kelas 6 terlebih dahulu. Oke? Siap.
Baik, untuk anak-anak kelas 6 sudah dibaca ya teksnya? Sudah paham? Oke, sudah paham. Coba Bu Intan tanya jawab kepada anak-anak kelas 6. Usaha apa saja yang sedang dilakukan Bu Made? Betul, 100. Bu Made sedang membuat tanaman. Tanaman itu kenapa kok bisa kering? Ada tanaman apa saja? Betul, ada melati. Melatinya sudah kering. Kenapa coba? Betul, karena sinar matahari. Di situ terjadi perpindahan kalor secara radiasi. Pinter. Bagaimana anak-anak dengan penjelasan Bu Intan? Setelah kita mengidentifikasi teks ilmiah, kita bisa menemukan tentang perpindahan kalor secara radiasi. Baik, sekarang anak-anak kelas 6 mengerjakan tugas LKPD. Satu kelompok terdiri dari 3 anak saja. Oke, ada yang ditanyakan tentang soal LKPD-nya? Baik, tidak. Sambil anak-anak kelas 6 mengerjakan, Bu Intan beralih ke kelas 5 terlebih dahulu ya. Sip. Baik, anak-anak kelas 5, apakah ada yang ditanyakan? Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Baik, silahkan dikumpulkan. Setelah Bu Intan cek, jawaban kelas 5 sudah betul semua, dapat 100. Anak-anak bisa mengerjakan LKPD yang kedua secara individu ya. Baik, untuk anak-anak kelas 6, apakah ada yang ditanyakan? Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sip, pinter. Jawaban kelas 6 sudah betul semua. Baik anak-anak, waktu untuk mengerjakan LKPD sudah habis. Anak-anak, kita akan mengambil kesimpulan. Untuk siswa kelas 5, hari ini kita sudah belajar apa saja? Pinter, kita sudah belajar tentang perpindahan kalor. Tadi ada 3 bagian. Pinter, konduksi, konveksi, dan radiasi. Sekarang anak-anak kelas 6, kita ambil kesimpulan. Tadi kita sudah belajar apa saja? Memahami teks sampai menganalisis masalah tanaman yang kering karena sinar matahari. Sinar matahari itu terjadi perpindahan kalor secara radiasi. Oke, sip, pinter. Kelas 5 dan kelas 6 hari ini luar biasa belajarnya. Baik, sebelum ditutup, Bu Intan ada tugas untuk kelas 5, tema 6 halaman 83. Dan untuk kelas 6, kerjakan di rumah tema 6 halaman 79. Oke, sip. Sebelum Bu Intan akhiri, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Luar biasa untuk pembelajaran hari ini kelas 5 dan kelas 6. Tetap semangat belajarnya. Salam sehat dari Bu Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.